Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wariksan Hidayatullah. 3 digit NIM terakhir saya 047. Saya dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan sejarah internet. Pengertian internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan kehandalan seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969. Dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Secara Internet 1969 Internet dicetuskan. Pada Oktober 1969, para peneliti di Universitas California di Los Angeles atau disingkat UCLA sedang berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Para peneliti tersebut ingin mencoba mengirimkan 3 huruf dengan bunyi LOG ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. 1971 Surat elektronik pertama. Pada tahun 1971, orang Amerika Serikat yang pertama, Ray Tomlinson, untuk kali pertama mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama tersebut, dicetuskan penggunaan simbol @ dalam alamat surat hingga sekarang. Simbol @ sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. 1983 Komunikasi antar jaringan. Sebelumnya kita tahu bahwa dua buah perangkat komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan
perlu semacam protokol dengan wujud rangkaian tahapan yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. 1990 lahirnya WWW. Pada tahun 1990, Robert Cailliau dari Belgia datang untuk membantu tim Berners-Lee dalam melakukan mengembangkan usulannya. Penemuan ini sendiri mengacu pada dua pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML untuk memungkinkan keberadaan website dan protokol pertukaran hypertext HTTP untuk memungkinkan pengguna meminta dan menerima halaman yang diinginkan. 5. 2000 Jaring sosial dan perangkat mobile. Setelah mulai populernya search engine, mulai memasuki abad ke-20, tepatnya tahun 2000, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Jejaring sosial ini mulai diciptakan pertama kali pada tahun 2003. Kemudian setahun berselang, seseorang yang sangat kita kenal di era ini saja membangun Facebook.com. Ia adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg sendiri menciptakan Facebook.com awalnya bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa dari Harvard. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan internet, Facebook lambat tahun tumbuh menjadi salah satu raksasa media sosial yang memiliki jumlah pengguna hingga sekitar 2,3 miliar orang dari seluruh belahan dunia. Sementara itu, pada tahun 2007, Apple juga menghasilkan mengguncang dunia dengan inovasi ponselnya yang diberi nama iPhone. iPhone sendiri memulai tren ponsel pintar yang kita kenal dan selalu kita gunakan saat ini. Kemudian selama 10 tahun saja, layanan berlangganan untuk mobile broadband telah meningkat secara pesat yang awalnya dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Secara internet dunia, secara internet Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap pembangunan internet di Indonesia antara lain yaitu M. Sami Ibrahim, Suryono Adisumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan tentunya Ono W. Purbo. Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia sendiri terjadi sekitar tahun 1992 hingga 1994. Setiap toko tersebut hampir memberikan sumbang melalui keahlian dan dedikasinya dalam membangun jaringan komputer dan internet di Indonesia. Selanjutnya, internet di negara Indonesia lambat laun mulai mengalami perkembangan yang cukup baik berkat jasa dari beberapa nama sebelumnya. Layanan ISP pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTechNet pada tahun 1994. Sementara itu, pada tahun yang sama, PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin secara paruh waktu oleh Sanjaya berhasil berdiri dan beroperasi. Indonet sendiri sebenarnya adalah ISP komersial pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Pada awalnya, Indonet memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Pada saat itu, sambungan awal ke internet dari Indonet dilakukan memakai metode dial-up. Manfaat internet pendidikan. Internet juga berguna untuk kegiatan pendidikan dan budaya.
Jadi, Anda bisa teredukasi dengan mudah memanfaatkan bantuan internet. Banyak penelitian, buku, atau semacamnya yang dibagikan di internet. Jadi, Anda bisa download dan memakainya sebagai referensi pendidikan. Pendukung kegiatan ekonomi. Internet juga punya manfaat untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kecanggihan teknologi membuat aktivitas ekonomi bisa dilakukan secara online melalui marketplace, e-commerce, atau toko online. Hiburan. Internet juga banyak digunakan sebagai tempat mencari hiburan. Saat ini memang banyak pilihan hiburan yang bisa didapat dari internet, seperti menonton film dan serial, video di YouTube, konten-konten media sosial, atau bermain game online. Internet bahkan sudah menggantikan peran media hiburan lain seperti TV hingga radio. Tak jarang ada orang yang juga lebih memilih mencari hiburan di internet ketimbang harus bertemu langsung dengan orang lain. Sumber informasi. Internet menyediakan banyak informasi dari seluruh dunia. Ini terjadi karena internet sanggup menghubungkan banyak perangkat di dunia untuk mendukung terjadinya pertukaran data dan informasi. Jadi, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi hanya bermodalkan internet. Cara memperoleh informasi di internet adalah dengan mengetik kata kunci di mesin cari. Nantinya akan muncul pilihan informasi yang sesuai dengan kata kunci yang Anda ketik. Dampak negatif internet. Selain memberikan banyak manfaat, kehadiran internet juga membawa dampak negatif. Mungkin Anda tidak menyadari dampak negatif internet tersebut atau malah menganggapnya sebagai hal biasa. Berikut dampak negatif internet. 1. Ujaran kebencian. Internet memang memberi kemudahan untuk berbagi informasi, namun kemudahan ini juga sejalan dengan pemberian kritik kepada siapapun lewat media sosial. Parahnya kritik tersebut bisa hadir tanpa dasar yang jelas dan lebih menjurus pada ujaran kebencian. 2. Banyak konten ilegal. Internet juga membuat banyak konten ilegal bermunculan. Ada video yang berisi hal-hal tidak pantas seperti tindakan asusila, kriminalitas, hingga pornografi yang tidak ramah anak-anak. Ini membuat orang dewasa perlu melakukan kontrol terhadap anak-anak yang menggunakan internet. 3. Kejahatan internet. Dampak negatif internet lainnya adalah kejahatan cyber. Tak hanya kriminalitas di dunia nyata, tindak kejahatan juga menyasar dunia maya atau internet. Biasanya pelaku kejahatan cyber akan menyasar orang-orang yang lugu atau sering membagikan data-data pentingnya di internet. Perbedaan internet, intranet, dan extranet. Itu internet. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, internet mampu menghubungkan banyak jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan internet tidak hanya menghubungkan suatu perusahaan atau daerah, melainkan seluruh dunia. 2. Intranet. Sementara intranet digunakan untuk mempercepat proses pertukaran informasi atau data dalam perusahaan atau organisasi. Biasanya intranet dioperasikan memakai LAN, Local Area Network, atau WAN, Wide Area Network. Fungsi utama intranet adalah menghubungkan satu komputer dengan komputer lain atau perangkat jaringan di internet perusahaan. 3. Extranet. Sedangkan extranet adalah jaringan yang biasanya menghubungkan intranet perusahaan induk dengan intranet pelanggan perusahaan tersebut. Jadi proses komunikasi dan pengiriman informasi menjadi lebih mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.